Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 33. Dipersiapkan qori'nya. Sebelumnya mari insyaallah dengan tema hidayah hanya milik Allah. Kita baca bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بل زين للكفار مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Terjemahannya, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum
Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Kul, katakan, sammuhu, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidzahirin minal qaul. Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Yina lilladzina kafaru makruhum wasuddu anis sabil. Orang-orang kafir itu dijadikan oleh syaitan memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Lihat pada tafsirnya dibaca, yaqulu ta'ala, tayyib. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah terhadap orang yang, apa artinya tadi qaimun, yang menjaga, bukan yang berdiri ya. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya? Ini siapa? Tidak ada kecuali Allah. Allah, para jamaah, melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sebagaimana pada ayat lain Allah berfirman, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi atasnya sesuatu apapun, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semua ada dalam perhatian Allah, termasuk diri kita, serta apa yang terjadi pada diri kita. Semuanya diketahui oleh Allah. Pikiran kita, suara hati kita, semua itu diperjalankan oleh Allah. Makanya untuk permasalahan luar, zahir, yang menyangkut perbuatan zahir, Allah menciptakan malaikat. Untuk apa Allah kok cipta malaikat segala? Untuk menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah pasti mengetahui segala sesuatu. Adapun hati hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tinggi nanti yang kita tidak bisa mengelak, yaitu apa yang ada dalam hati. Karena itu hanya Allah yang melihat, hanya Allah yang mengetahui kemana hati kita. Makanya orang munafik sepandai membungkus kejahatannya, Allah buka. Karena munafik itu diantara kaidahnya adalah izharul kufri wa izharul Islam wa ibtalul kufr. Menampakkan keislaman
dan memendam kekafiran. Itulah munafik. Allah singkap semua kejahatan orang-orang munafik. Itu yang dimaksud. Apakah yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang dilakukan? Ini semua perbuatan kita ada dalam penjagaan Allah, ada dalam pandangan Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik nanti ada pahala baik, jika jelek pahalanya juga jelek. Ai hafizun, yakni zat yang menjaga, alimun yang maha mengetahui, raqibun yang maha mengawasi. Raqib itu sebagai CCTV, itu raqib namanya para jamaah ya. Jadi raqib itu seperti CCTV itu yang mengawasi. Allah Subhanahu wa taala raqibun, mengawasi terhadap siapa? Ala kulli nafsin manfusatin, setiap jiwa yang mampus. Nah ini kalau diterjemahkan bahasa Jawanya begitu. Artinya setiap jiwa yang bernafas, bukan mati, bukan ya. Al-manfus artinya yang bernyawa. Nek di Jawa no al-manfus jadi apa? Mampus, mate kon. Nah, ini kesalahan dalam literatur gitu ya. Justru al-manfus itu kalau dalam bahasa Arabnya yang bernafas. Jadi manusia termasuk al-makhluk al-manfusah, yang bernafas. Karena nanti ada makhluk yang sifatnya al-jamidah, yang jamid itu keras begitu. Ya'lamu ma ya'malul amiluna, yang mengetahui perbuatan orang-orang yang beramal, perbuatan siapapun yang berbuat, min khairin wa syarrin, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat, wala yakhfa, dan tidak tersembunyi padanya sesuatu yang tersembunyi. Apapun yang tersembunyi, maka bagi Allah tidak. Maksud daripada ayat ini, samakah begitu loh? Samakah dengan mereka persekutukan dengan Allah yang menyembah berhala, menyembah Yesus, yang menyembah kuburan tua, yang menyembah semua selain Allah? Samakah mereka dengan Allah, yang mana Allah itu zat yang maha melihat, memperhatikan segala yang bernyawa, sementara mereka benda-benda mati yang disembah? Maksud ayat kritikan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, kepada orang yang mempersekutukan Allah. Samakah dengan Allah mereka-mereka yang disembah itu, yang mana Allah memperhatikan setiap yang berjiwa? Maka pada ayat ini nanti kelanjutannya apa yang dimaksud oleh Allah? Sebutkan mereka. Artinya suruhlah mereka untuk bertindak seperti Allah menindak kalau bisa. Ini benar-benar ayat yang intinya mencemarkan mereka. Kenapa? Karena mereka telah melakukan persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Taib.
Lihat surat Yunus ayat 61 terjemahannya. Kunu fi sya'nin wa ma tatlunhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kuntum syuhudan id tufiduna fi. Artinya Yunus Tayyib. Sebagaimana dalam surah Yunus ayat 61 Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin." Dan tidaklah kamu berada dalam satu keadaan. "Wa ma tatlu minhu min Qur'anin." Dan tidaklah apa yang kamu baca darinya dari Al-Qur'an. "Wa la ta'maluna min amalin." Dan tidaklah apa yang kamu perbuat dari suatu perbuatan illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kami menjadi saksi atas kalian id tufiduna fi, ketika kalian mengamalkannya. Al-ayah. Artinya bahwasanya apapun yang kita lakukan Allah pasti melihat kita. Samakah dengan persekutuan-persekutuan yang kalian sembah, yang mana mereka terdiri dari batu-batu, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki dan tidak bisa melihat apa yang tersembunyi. Maka di ayat ini dikatakan bahwasanya tidak ada di mana kalian berada dalam satu keadaan, tidak pula kalian yang membaca Al-Quran, tidak pula yang kalian perbuatan dari suatu perbuatan, melainkan kami menjadi saksi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surah Al-An'am ayat 59, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidaklah jatuh dari daun pun illa ya'lamuha, melainkan dia mengetahuinya. Tidak ada satu daun-daunan yang ada melainkan jatuhnya pun atas perintah Allah, diketahui oleh Allah, oleh Allah. Bahkan para jamaah, malaikat Allah yang diciptakan secara kun fayakun, apa malaikat ini pembantu Allah? Bukan. Ada yang mengatakan malaikat itu pembantu Allah. Bukan. Malaikat itu bentuk kekuatan Allah. Minta tolong, coba dimatikan. Dua-duanya atau tiga. Jadi hati-hati. Ada di antara manusia yang masih meyakini Allah punya pembantu, para malaikat. Yang benar bukan. Malaikat itu diciptakan oleh Allah, diberi akal oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diperintah oleh Allah. Jadi mereka adalah makhluk Allah sama dengan kita. Tugasnya yaitu beribadah kepada Allah. Malaikat adalah lambang kekuatan Allah. Ya. Kemudian para malaikat itu banyak. Ada malaikat yang di langit. Ada malaikat yang tugasnya di bumi. Dan di bumi pun berlapis-lapis. Ada yang bertugas di daratan, ada yang bertugas di lautan. Yang menjaga gunung, yang menjaga daunan-daun pohon-pohon, yang menjaga buah-buahnya, yang menjaga daunnya, ini kapan daun ini jatuh, ada malaikatnya.
Sampai dalam suatu hadis dikatakan, tidaklah satu rumput tumbuh, melainkan Allah ciptakan seorang malaikat untuk menjaga rumput ini. Kapan hidupnya, kapan matinya. Sampai seperti itu. Jadi kekuatan Allah itu berlapis-lapis. Tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Memang itu diciptakan oleh Allah agar manusia yang berakal, yang ada pada dirinya tekad, yaitu bahwasannya kepada Allah itu tunduk, patuh, dan bertakwa. Diciptakan oleh Allah segala sesuatu serba Allah di atas segala-galanya, agar makhluk ini tahu bahwa tapi hamba Allah wa ta'ala. Tidaklah satu daun, melainkan ada satu jaga daun itu, kapan dia jatuh. Tidaklah satu rumput yang tumbuh, kata Rasulullah, diciptakan oleh Allah saat itu, saat tumbuh, maka Allah ciptakan seorang malaikat untuk menjaga tumbuhan tadi. Seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan malaikat. Jadi malaikat lebih banyak jumlahnya daripada yang lain. Jumlah malaikat lebih banyak daripada jin, manusia. Seandainya dikumpulkan jin, manusia, binatang-binatang semuanya tidak sebanding dengan jumlah malaikat. Bayangkan, setiap satu pohon ada malaikatnya. Setiap buah-buahan ada malaikatnya. Ada malakus thimar, malaikat buah-buahan. Setiap manusia yang bernyawa, setiap orang yang bernyawa, ada beberapa malaikat. Malaikat yamin, kemudian malaikat maut 3, kemudian malaikat Mikail 4, malaikat hafadzah yang menjaga amal kita 5, dan masih banyak lagi. Minimal satu orang saja yang bisa kita kenal 5 malaikat ini kali manusia sak dunia. Subhanallah, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada surah Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Ada yang sudah siap artinya? Silakan. Hud ayat 6 Allah menyatakan, wa ma min dabbat, tidak ada dari hewan yang melata. Dabbah itu siapa para jamaah? Termasuk manusia. Manusia ini masuk kepada dabbah. Semua jin masuk kepada dabbah. Dan hewan-hewan yang melata, baik yang di daratan maupun yang di lautan. Berarti mereka siapa? Kalau bahasa Jawanya, bolo dewe. Betul gak kira-kira? Kita ini juga dabbah. Kambing dabbah, sapi dabbah, semuanya dabbah. Kita masuk di dalamnya. Semua yang bernafas, semuanya dabbah. Allah melata pun di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan di tangan Allah rizkinya. Allah yang menanggung rizki. Jadi kita semua sudah ada rizkinya para jamaah. Ya, hidupnya sekian tahun, butuh air berapa liter, berapa kilo, ya, butuh oksigen berapa, sudah ada. Ketika jatah berasnya, jatah airnya, jatah yang nggak mati, wong masih ada. Kapan matinya? Ketika semuanya sudah habis. Jatah oksigennya habis,
jatah berasnya habis, jatah airnya habis, ya sudah mati. Loh Ustaz, kok bisa beras habis Ustaz? Padahal di belakang itu di rumah masih banyak. Kok bapak saya bisa mati? Padahal di dapur masih banyak beras itu, kintalan. Betul, tapi beras untuk bapak itu sudah habis. Sehingga dimakankan pun malah dimuntahkan. Betul nggak kira-kira? Maka bukan jatahnya. Makan. Sampai kepada makanan nggak bisa masuk sama sekali. Dimasuk-masukkan pun muntah karena bukan jatahnya. Habis berarti. Matilah dia. Ada jatahnya. Semua sudah berjalan di atas takdirnya. Illa 'alallahi rizquha. Melainkan di tangan Allah rizkinya. Jadi makan setiap hari 3 kali sama yang hanya 30 juta, setiap harinya berapa makannya? Ya 3 kali. Kalau ada orang sehari makan, kira-kira jadinya gimana? Sebentar lagi stroke dia. Betul? Sebentar lagi stroke. Bahkan banyak orang kaya raya, tapi ujung-ujungnya nggak bisa makan semuanya. Saya pernah ada cerita itu orang kaya. Pokoknya kaya lah begitu ya. Memang termasuk tajir gitu. Tapi apa? Dia mengatakan ternyata saya hanya setiap harinya makan dengan tahu tempe katanya. Karena yang lain nggak bisa dimakan. Begitu dimakan, wah sudah jadi sudah rumah sakit sudah. Nah begitu, masya Allah. Makanya apa yang dibanggakan para jamaah? Nggak ada yang bisa dibanggakan. Makanya ketika hidup itu tidak di atas iman, ya sudah celaka para jamaah. Kalau masih ada iman, masya Allah para jamaah, apapun baik sudah. Ya kayak hamba Allah tadi, teman yang berkata tadi para jamaah, akhirnya dia sadar bahwa semua itu nggak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Alhamdulillah dia tobat, memperbanyak ibadah sudah. Tapi uangnya banyak terus ngalir. Tapi nggak terasa sudah. Cuma tahu tempe aja. Iya. Terus gimana harta itu? Makanya jangan disikapi terlalu keterlaluan ya. Karena semua itu bisa tidak ada artinya sama sekali. Tapi ketika kita beriman, maka semuanya akan berarti. Hartanya pun berarti. Kenapa? Karena ketika harta itu dipakai untuk nafkah orang yang beriman, maka ini adalah nafkah yang berpahala. Dipakai untuk infak fisabilillah. Makanya jangan sampai tidak ada program infak. Dalam setiap hari harus ada. Kalau saya di sini sering mengatakan apa? Program 2000 lupa. Program 2000-an. Saya nggak minta program 10 ribuan. Saya masih tahu. Nanti kalau tingkatannya sudah pada tajir semua, tiap orang 50 juta per hari, tak tuntut nanti. Sekarang programnya bukan 2000-an, tak gitu kan. Tapi program 25 ribuan per hari. Kenapa 50 juta? Ya, 25 ribu per bulan berapa? Dalam 1 bulan. Kali 30. Sampai berapa juta? Insya Allah nggak menghabiskan. Jadi begitu para jamaah. Manfaat ya. Jangan dianggap bahwasanya semua ini untuk segala-galanya. Semua dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Di tangan Allah rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha. Allah mengetahui yang di langit, yang di bumi, yang di dasar laut, yang di dasar diatur tempatnya. Hewan-hewan yang di dalam bumi itu ada hewan enggak kira-kira? Subhanallah. Kadang kalau ada gempa nanti para jamaah di akhir mendekati hari kiamat akan muncul dabbah. Lah dabbah ini para jamaah qadarullah bisa bicara. Nanti dabbah ini akan berjalan sampai dia masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram. Ceramah di dekat Ka'bah. Dan dabbah ini mengingatkan kita. Artinya dia menyuruh agar kita bertakwa kepada dalam hadis itu.
ada muncul dabbah, dan juga akan muncul segala yang di bumi. Seperti itu, muncul pada akhirnya nanti. Semuanya yang merawat siapa? Allah. Di atas bumi yang ada malaikat, di bumi yang kedua ada malaikat, sampai bumi yang ketujuh ada malaikatnya yang bertugas menjaga keseimbangan bumi. Sebagai malaikatnya, malaikat pertama, kedua sampai ketujuh ada malaikatnya. Cuman kalau langit, di sana ada kehidupan. Langit satu para jamaah ke langit yang kedua jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Untuk sampai ke langit kedua butuh waktu berapa? 500 tahun perjalanan. Begitu ke langit dua, ketiga, semuanya 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara bumi satu dengan bumi yang lainnya. Semuanya berjarak 500 tahun perjalanan. Siapa yang menjaga? Siapa yang merawat? Allah Subhanahu wa taala. Wa mustauda'aha, Allah tahu. Takut siksa Allah kemudian bikin bunker yang paling kuat dibom. Hiroshima pun enggak hancur. Masuk ke dalamnya. Waktunya mati, malaikat maut datang. Betul? Sekuat apapun bunker itu mati. Cerita-cerita tentang bunker itu loh. Entah Irak dulu bunker, mana lagi itu. Ya, karena takut dengan hukum dalam bunker, mati juga. Mati juga akhirnya. Bersembunyi dimanapun, tetap Allah lihat. Ketika ada konsekuensi yang harus dibayar, tetap dia harus membayar. Memang hidup ini yang ada adalah penghambaan. Menghambalah kepada Allah. Jangan macam-macam sudah. Percuma. Percuma. Sekuat apapun. Kena batuk, gak bisa ngobatin sampai mati. Tidak ada manusia kuat. Yang kuat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin. Masing-masing telah Lauh Mahfuz. Dalam kitab yang nyata. Tidak ada satu makhluk pun melainkan ada datanya. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang namanya Lauhul Mahfuz. Lauh papan. Semua makhluk yang tercipta datanya ada di situ. Baik yang bernafas maupun yang tidak bernafas. Semua nama-nama malaikat ada di situ. Semua manusia ada di situ. Semua jin setan ada di situ. Di Lauhul Mahfuz. Karena Lauh Mahfuz itu sebagai tempat penyimpanan data. Kalau bahasa komputer penyimpanan data itu apa? Grafis. Database, ya, database. Di situ tersimpan semua yang ada di komputer ini. Sampai Masya Allah, saya pernah ketakutan ya, menyerviskan komputer, takut kalau nanti diotek-otek akhirnya keluar hal-hal yang tidak baik, kemudian kita tertuduh gitu ya. Padahal namanya komputer itu siapapun yang bisa. Ada alat yang bisa menampakkan kembali semua file-file yang pernah masuk. Ketakutan kita, Insya Allah. Ya, sampai saya punya teman tukang servis itu, dia punya alat untuk data-data yang berapa tahun yang lalu, yang pokoknya masuk komputer itu masih bisa dibuka lagi. Meskipun berupa kode-kode, tapi masih bisa dibuka lagi. Akhirnya teman ini para jamaah, justru dari situ dia mendapatkan iman. Masya Allah. Dia teringat bahwasanya nanti segala perbuatan manusia itu akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya database-nya, Masya Allah. Nah seperti itu. Kullun fi kitabim mubin, masing-masing terdapat dalam kitab yang nyata, yakni apa? Lauhul Mahfuz.
Kemudian waqala ta'ala, siapkan dalam surah apa ini? Ar-Ra'd ayat 4. Allah berfirman, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili. Artinya, Ar-Ra'd ayat 10. Ar-Ra'd ayat 10. Sama saja bagi roh, siapa yang di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Masya Allah para jamaah, ayat ini Allah katakan sawa'un minkum, sama saja dari kalian ini. Man asarral qaula, siapa yang menyembunyikan perkataannya, wa man jaharabi, dan yang menyatakannya, wa man huwa mustakhfim bil laili, yang bersembunyi di malam hari, wasaribun bin nahar, dan di siang hari, semuanya diketahui oleh Allah. Ayat-ayat ini ditampilkan oleh Ibnu Katsir dalam rangka menjawab pertanyaan di ayat tadi. Apakah sama gitu loh dengan persekutuan-persekutuan yang disembah oleh manusia? Wallahi para jamaah, kemarin tuh saya dapat kiriman di Facebook itu, orang nyembah sapi. Ada yang dapat itu, nyembah sapi para jamaah, sapi disembah. Ya akhirnya saya kepingin membagi, tak bagi, dengan judul ketika akal sudah bejat, sapi pun disembah, tak gitu kan? Masya Allah. Ya maksud saya, ya eling gitu loh manusia itu. Sapi gitu loh, itu sudah aktif, itu sudah off. Kalau ngitung duit, wah, Masya Allah, cepet itu. Pokoknya urusan duit, urusan cepet. Tapi urusan Tuhan non aktif ternyata akalnya. Offline. Offline. Akhirnya apa? Sapi disembah. Oh Tuhanku, sapi. Wallahi para jamaah, ada yang nyembah celetongnya sapi, kotoran sapi, keluar, ambil tuh dengan tangannya, suci, barokah ini, Masya Allah para jamaah. Itu otaknya sudah offline. Siapa yang nyembah selain Allah, apapun dia, offline otaknya. Pasti itu sudah. Kemudian waqala dalam surah Thaha ayat 7. Di sini potongan ayat, ya'lamu sirra wa akhfa. Dia maha mengetahui yang sirri, rahasia, wa akhfa, dan yang disembunyikan. Yang dirahasiakan, yang disembunyikan, semua ada dalam ilmu Allah. Semua ada dalam pengetahuan Allah. Wallahi para jamaah, mari pengetahuan ini kita terapkan pada diri kita, bahwa kita ini tidak ada jalan lari dari Allah. Tidak ada jalan lari dari Allah. Yang ada adalah takut kepada Allah, taat saja kepada Allah, beriman kepada Allah. Hanya itu. Tidak ada jalan keluar bagi manusia. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Pada ayat ini Allah menyatakan dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Maksudnya gimana? Allah tetap di atas aras,
tetapi ilmu Allah meliputi kita. Allah di atas arasy meliputi diri kita. Kemanapun, dimanapun kita berada, semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Kemudian tafsirnya, inilah maksud ayat ini ketika Allah menyebutkan tentang yang maha melihat, Allah yang mengetahui segala sesuatu, Allah yang memberi rizki segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pandangan Allah. Maksudnya, afaman huwa hakadha kal asnam. Apakah dia yang bersifat seperti itu tadi, yaitu Allah, sama dengan berhala-berhala allati ya'budunaha yang kalian sembah? Samakah Allah yang maha tahu, yang maha menciptakan, yang maha memberi rizki itu sama dengan yang mereka sembah selain Allah? Itu maksud daripada ayat ini. La tasma'u, di mana mereka tidak bisa mendengar, wala tubsiru, dan tidak bisa melihat, wala ta'qilu, dan tidak bisa memahami, wala tamliku naf'an, dan mereka tidak memiliki manfaat sedikit pun, li anfusiha, baik bagi diri mereka, wala li abidiha, apalagi bagi yang menyembahnya, wala kasfa durrin anha, dan mereka tidak bisa menyingkap sesuatu yang berbahaya darinya, wala an abidiha, apalagi kepada yang menyembahnya, kepada dirinya saja nggak bisa. Di sini para jamaah, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan berhala-berhala Namrud, maka oleh Nabi Ibrahim dihancurkan semuanya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi para jamaah, yang berbahaya ketika ada setan yang beling. Nah, ini apa bahasa kita? Ada setan yang memang dablek gitu, nakal. Ada batu besar, tiba-tiba ada suara di balik batu. Wah, apa yang terjadi kalau orang Jawa biasanya? Wah, ini Tuhan ini. Padahal yang berbicara itu siapa? Setan, pasti itu, bukan batu. Nggak bisa batu berbicara. Terkadang oleh setan itu batunya digerak-gerakkan para jamaah. Manusia itu para jamaah dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita diselamatkan, diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsunya itu lari dari Allah, kecuali dikehendaki, kecuali yang diberi petunjuk. Makanya petunjuk itu tidak ada kecuali milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak ditunjukkan oleh Allah kepada Allah, manusia yang tidak dikehendaki untuk ditunjukkan beriman kepadanya, masya Allah para jamaah, lari maunya, pokoknya disuruh beriman pada Allah, enggak. Berimanlah pada Allah, enggak. Kemudian apa? Ketika ada ular bisa berbicara, wah ini Tuhan. Bergerak-gerak padahal oleh jin digerak-gerakkan. Wah, batu ini bisa bergerak, berarti dia Tuhan. Ada kuburan tua, dimimpikan keluar ular naga. Pagi ini semuanya, inilah jiwa-jiwa yang larat. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Mereka ketika disuruh sembahlah Allah, menolak mereka. Alasannya macam-macam. Alasannya macam-macam. Ada yang beralasan, kami sudah beragama sesuai dengan agamanya nenek moyang. Kami meyakini batu ini Tuhan yang sebenarnya, masya Allah.
ketika apa tadi? Akalnya sudah offline. Wallahi para jamaah, kita sekarang telah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilepaskan sampai mati. Jangan para jamaah. Inilah kemenangan yang sebenarnya, mencapai Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian kita hiasi iman kita kepada Allah yaitu dengan membenarkan, memperbaiki akidah kita sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan yang terbesar. Kenapa? Kita nanti akan sambung dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah. Kembalilah kepada Allah sesuai dengan Quran dan sunnah. Kembalilah kepada itu jalan yang sebenarnya. Jangan dilepas Allah para jamaah. Karena ketika Allah dilepas, nanti kita akan mendapatkan siapa? Mungkin kuburan tua, mungkin Yesus, mungkin batu dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang bersekutu dengan Allah dengan yang lainnya, jatuhlah dia ke tempat yang jauh, sebagaimana pada ayat berikut ini. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia akan seperti jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, sebagaimana pada ayat berikut ini, yaitu pada surah Al-Hajj ayat 31. Surah ke-22 disiapkan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bihi. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Artinya, Allah berfirman, hunafa'a lillah, beribadalah kepada Allah, beragamalah kepada Allah dengan ikhlas, ghaira musyriki nabi, tanpa mempersekutukannya dengan apa. Sembahlah Allah dan jangan membuat persekutuan. Di samping menyembah Allah tapi juga percaya kepada keris, ini syirik. Sudah menyembah kepada Allah, sakit gigi saja nangis-nangis di depan dukun, saya sakit gigi, diobati Pak Dukun. Syirik. Yang punya Allah diminta ke dukun. Pak Dukun, saya kepingin jadi orang kaya Pak Dukun. Syirik. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi sampai mati. Apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, kaya atau sehat gak sehat, apapun, tetap sembahlah Allah. Karena semua ujian hidup yang benar adalah menyembah Allah para jamaah. Lalu diuji dengan harta, ada yang kaya, ada yang miskin. Diuji dengan sakit-sakitan, diuji dengan banyak hutang, diuji dengan banyak fitnah, macam-macam, sakit ini, stroke. Semua itu ujian. Yang benar adalah tetap sembahlah Allah. Sampai kapan? Sampai ketika kita tetap menyembah Allah sampai mati dengan beragam cobaan tadi, menang kita. Kita telah memenangkan peperangan selama hidup. Hidup ini jihad para jemaah. Berjuang menyelamatkan diri. Apakah kita tetap menyembah Allah atau gagal?
ketika sampai mati tetap menyembah Allah, tidak bergeser sedikit pun, walaupun macam-macam, sakit, ujian ini, ujian itu, fitnah ini, fitnah itu, kemudian kekurangan harta, kekurangan biaya dan lain sebagainya, tetap yakin Allah Tuhannya. Sampai mati seperti itu kemenangan. Fusna idzan, berbahagialah kita. Pertahankan Allah para jamaah, apapun keadaannya. Bahkan sampai hancur pun tubuh kita, Allah Tuhan kita. Apapun. Sekarang bumi gonjang-ganjing, fitnah macam-macam, betul gak kira-kira? Wah, luar biasa. Kalau kita tidak bisa mentengi diri kita para jamaah, gagal iman kita. Al-Quran ini iman Allah. Tapi sekarang banyak orang mencoba menggamangkan Quran. Begini. Sudahlah. Apapun komentar Al-Quran, kita tetap yakin Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Jangan sampai dilepas. Gara-gara sakit gigi saja Allah dilepas. Betapa ruginya. Loh kok bisa? Iya. Sakit gigi sampai 2 minggu, 3 minggu gak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Saya ini sudah berobat. Kenapa tidak dikasih obat? Kafir sudah. Waliyadzubillah. Bisa kafir, bisa. Kenapa? Benci dengan Allah. Tidak tahan diuji. Tidak tahan para jamaah. Nah ini. Seberapapun nanti yang akan dinilai oleh Allah di akhirat nanti. Yang akan dinilai oleh Allah di akhirat nanti. Seberapapun ketahanan kita, kesabaran kita, ketangguhan kita dalam memikul iman kita, itulah pahalanya. Makanya surga nanti tingkatannya para jamaah macam-macam. Nah ini. Di ayat ini Allah katakan sembahlah Allah dengan ikhlas. Ghaira musyriki nabi, tanpa mempersekutukannya dengan apapun. Apa kata Allah? Wa man yusyrik billah, barang siapa yang bersekutu dengan Allah, syirik, faka'annama kharra minas samai, maka dia manusia yang jatuh dari langit, fatahtafuhut tayru, lalu dia disambar oleh burung-burung, dicabik-cabik, au tahwi bihirrihu, atau dibawa terbang oleh angin, makanin sahih, ke tempat jauh, tidak bisa kembali lagi. Buatan syirik para jamaah. Siapa menjalani hidupnya di atas kesyirikan, maka gambarannya seperti ini. Siapa yang syirik dalam ibadahnya, maka diumpamakan oleh Allah seperti ditangkap oleh burung-burung, ditangkap sampai dan hancur, atau seperti orang yang dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Inilah bahaya syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bentengi diri kita dengan al-iman al-qawi, dengan iman yang kuat. Dan mari iman kita jaga dengan apa? Biasa kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang selamat. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah dengan cara yang bid'ah. Dengan cara yang bid'ah itu artinya dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatan saja manggung di atas panggung sambil metik gitar. Sallu ala nabi, teng 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 teng. Salatullah, salamullah, dangdung. Selawat yang seperti ini tidak sampai pada Allah para jemaah. Penghinaan terhadap selawat. Ibadah kita sudah khusyuk kepada Allah para jemaah, masih kita khawatiri tidak sampai kepada Allah. Bagaimana dengan ibadah yang joget-joget? Bagaimana ibadah kepada Allah dengan pakai gendang? Bagaimana ibadah dengan Allah dengan pakai musik? Kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk, belum tentu sampai kepada Allah para jamaah. Bagaimana ibadah dengan musik? Saya heran.
Di Facebook tuh rame tentang ya pro kontra tentang musik. Kenapa mereka nggak ingat? Musik itu dari mana aslinya? Apakah dari Quran dan Sunnah atau dari setan? Pasti musik itu dari setan. Karena sesuatu yang menghibur. Kita beribadah kepada Allah para jamaah harus benar-benar selektif. Niatnya harus dibetulkan. Kemudian nilai ibadah tadi sesuai dengan syariat atau tidak. Sudah ikhlas, sudah berusaha betul, tapi kita tetap masih khawatir tidak sampai ke, karena mungkin ada makanan kita yang masih haram, karena mungkin ada niat yang masih belum ikhlas, karena mungkin ada macam-macam yang mempengaruhi kita sehingga ibadah kita tadi terhalang. Apalagi dengan gendang, apalagi dengan joget-joget, nari-nari itu nari-nari sufi, apalagi dengan teriak-teriak kepada Allah para jamaah. Sampai kepada Allah ibadah kita adalah yang pertama ikhlas, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ibadah yang kita lakukan sudah ikhlas karena Allah dan benar-benar mengikuti sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk kepada apa yang diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.